santai mengenai tentang profesi di jurusan kuliner, yaitu saya sedang bersama dengan Chef atas nama Sobari Abdul. Nah, dengan Chef Sobari Abdul yang saat ini sedang bekerja di UMM Hotel, betul ya, Chef? Perkenalkan, nama saya Sobari Abdul. Panjangnya sebetulnya Sobari Abdul Hafid Muslim, bisa dipanggil Sobari Abdul. Saya di sini di Reis Hotel UMM ini udah hampir 1 tahun sebagai eksekutif chef. Saya lahir di Garut, tepatnya di Jawa Barat, dan sekarang domisili sebetulnya rumah saya itu di Bandung, tepatnya di Wijaya Kusuma C2 nomor 6 di Bandung, Jawa Barat. Nah, kebetulan hari ini, tahun ini lagi in charge di Reis Hotel UMM Malang. Sebelum di Reis UMM sebetulnya banyak sekali yang properti yang saya lalui. Di antaranya hotel-hotel chain internasional adalah Hotel Aston, kemudian Hotel Holiday Inn, kemudian Hotel Swiss Bell, kemudian JW Marriott juga pernah, dan di beberapa properti yang lokal. Seperti yang lokal itu Santika juga saya pernah, kemudian Hotel The Pointy Resort juga pernah. Jadi beberapa properti juga baik lokal ataupun chain internasional udah saya lalui. Inspirasi saya sih sebetulnya dari ibu ya. Ibu sebetulnya bukan seorang koki profesional di restoran ataupun di hotel, tapi dia pandai memasak buat keluarganya. Dia bisa menciptakan makanan-makanan yang lezat gitu. Nah, di situ terinspirasi dengan berjalannya waktu, terinspirasi dari hal tersebut, mengikuti beberapa profesi, baik itu secara formal atau non formal, untuk mengikuti proses dari terbentuknya seorang chef gitu. Kalau untuk pelatihan kuliner itu saya pernah menginjak kuliah profesi D3, tapi sebetulnya jurusannya umum perhotelan. Nah, ketika pas begitu penjurusan itu lebih difokuskan ke dunia kuliner gitu. Sebetulnya sebelum masuk ke perkuliahan saya udah mulai bekerja di lapangan. Artinya setelah lulus SMA itu saya udah mulai bekerja di restoran gitu. Cuman bukan seorang koki di situ. Baru merangkak dari bawah, itu dari tukang cuci dulu, namanya dishwasher gitu. Dari dishwasher merangkak, berjalannya waktu ada perubahan-perubahan, naik jadi cook helper, kemudian naik jadi cook. Nah, di dalam proses itu saya ngambil sambil kuliah gitu. Secara pendidikan formalnya sambil kuliah, ngambil D3, ngambil tata boga atau kuliner gitu kan. Nah, setelah itu baru ditempa dengan beberapa pengalaman dari restoran, dari kemudian kafe, kemudian dari hotel gitu, baik hotel nasional, chain nasional ataupun chain internasional gitu. Itu ke teman-teman. Yang paling penting adalah pertama attitude ya. Attitude itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua adalah punya mental yang kuat, keinginan yang kuat dan mental yang kuat, karena di kitchen ini banyak sekali yang banyak tantangan, baik secara fisik ataupun secara pemikiran gitu, yang harus emang dilewati untuk menjadi seorang chef. Ya, diantaranya kita berhadapan dengan peralatan-peralatan yang begitu besar, kemudian event-event yang begitu banyak, kemudian orderan-orderan yang begitu banyak, waiting list. Nah, itu kan perlu manajemen baik secara pribadi ataupun manajemen secara operasional. Yang pertama adalah di dalam operasional itu ada yang namanya mise en place. Jadi mise en place itu preparation awal. Nah, bagaimana supaya konsisten awalnya di situ. Yang kedua adalah dari seringnya latihan. Baik itu ketika kondisi low, tidak ada pengunjung, ataupun ketika banyak pengunjung, itu dijadikan arena atau sarana untuk bagaimana untuk terus berlatih supaya tesnya itu benar-benar sesuai dengan standarnya. Kita ada yang namanya
pernah dengar namanya Pinterest? Pinterest. Belum tahu. Nah, di situ jadi kalau misalkan kita mau nyari inspirasi ataupun nyari suatu resep, itu bisa klik di situ. Itu banyak sekali masukan-masukan di situ, baik yang internasional, yang lokal, banyak sekali di situ yang buat bikin inspirasi untuk mengolah suatu hidangan makanan gitu. Kalau dulu sih emang terbatas ya, kalau dulu mungkin gantung kepada level eksekutif chefnya. Jadi kalau dulu yang namanya eksekutif chef itu bukan jarang sih, boleh dibilang sangat susah untuk mendapatkan resipi dari mereka gitu, karena emang harus berbagai macam cara bagaimana caranya kita itu mendapatkan benar-benar resipi dan didikan langsung dari eksekutif chefnya. Nah, untuk zaman sekarang sih banyak terbuka, walaupun emang harus dicoba, di trial sampai benar-benar jadi resipi yang sesuai dengan keinginan customer. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu karakteristik dari setiap staff gitu. Kemudian pola kerja harus dibentuk. Pola kerja itu kan istilahnya bagaimana kita dalam satu sistem pekerjaan itu supaya walaupun sibuk itu tapi flow-nya enak gitu loh. Nah, di situ harus dibentuk dulu. Walaupun sesibuk apapun, kalau misalkan low kerjanya atau position kerjanya udah bagus, itu udah enak gitu. Kalau pertama kalau rating sih udah banyak ya. Walaupun misalkan dari 100 orang atau lebih yang makan di sini, contoh misalkan breakfast, itu ada aja komen yang negatif, ada aja, karena kan dari 100 orang lidah itu nggak mungkin semuanya sama. Akan tetapi kalau kita perbandingkan komposisinya itu lebih banyak ratingnya yang lebih bagus gitu. Seperti itu. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang mau menjadi penerus di dunia kuliner, pertama adalah siapkan mental ya. Kemudian tambah knowledge itu bukan cuma dari sekolah, bisa dari tempat-tempat lain. Kemudian yang paling penting adalah attitude gitu. Ketiga itu dulu harus harus ditanamkan dulu. Mental terutama harus dikuatkan dulu. Karena kalau misalkan kita menghadapi tekanan, kemudian menghadapi permasalahan, paling tidak kita tahu solusinya seperti apa, harus seperti apa gitu. Saya punya yel-yel nih. Kalau saya bilang Tata Boga SMKN 2 Malang, nanti chef bisa jawab luar biasa gitu ya. Oh, luar biasa, siap. Iya. Tata Boga SMKN 2 Malang, luar biasa. Saya Nur Puji Rahayu, terima kasih, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Chef Sobari karena sudah meluangkan waktu. In a stalemate, the man was no